Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit ballroom Hotel Grand Astora memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Namun bagi Hana, cahaya itu terasa dingin dan mencekam. Malam ini adalah perayaan ulang tahun ke-20 Aris Group, perusahaan properti raksasa yang dibangun dengan peluh dan air mata, bukan hanya oleh suaminya, Aris, tetapi juga dengan modal warisan dari almarhum ayah Hana. Hana berdiri di depan cermin besar di suite kepresidenan sebelum turun ke acara. Ia mengenakan gaun sutra berwarna hitam pekat yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Ia tampak anggun, seperti seorang ratu. Namun, di balik polesan riasan wajah yang mahal, matanya tidak bisa berbohong. Ada keletihan di sana. Kau tampak luar biasa malam ini, sayang. Suara bariton itu muncul dari belakang. Aris berjalan mendekat, mengenakan tuxedo pesanan khusus yang membuatnya tampak seperti pria paling berwibawa di ruangan itu. Ia meletakkan tangannya di bahu Hana, memberikan remasan lembut yang seharusnya terasa menenangkan. Namun bagi Hana, sentuhan itu terasa seperti lilitan ular. "Terima kasih, Mas," jawab Hana singkat, memaksakan senyum tipis di bibirnya. "Malam ini sangat penting. Investor dari Singapura akan datang. Aku ingin kau terus berada di sampingku. Jangan biarkan satupun gosip murahan merusak citra kita sebagai pasangan ideal," bisik Aris tepat di telinga Hana. Suaranya terdengar seperti perintah yang dibungkus dengan nada kasih sayang. Hana hanya mengangguk. Ia tahu apa yang dimaksud Aris dengan gosip murahan. Selama 6 bulan terakhir, desas-desus tentang kedekatan Aris dengan sekretaris pribadinya, Maya, telah menjadi rahasia umum di kalangan staf kantor. Namun, Aris selalu punya cara untuk menepisnya, menyebut Hana terlalu paranoid atau kurang piknik. Saat mereka melangkah masuk ke dalam ballroom, gemuruh tepuk tangan menyambut mereka. Aris melingkarkan lengannya di pinggang Hana dengan posesif. Mereka berjalan melewati deretan kolega, menyapa para pemegang saham, dan berfoto dengan senyum yang dipaksakan hingga otot wajah Hana terasa kaku. "Aris, selamat atas pencapaianmu," seru seorang kolega bisnis sambil mengangkat gelas sampanyenya. Aris tertawa renyah, tawa yang dulu membuat Hana jatuh cinta, namun kini terdengar sangat palsu. Di tengah hiruk-pikuk itu, mata Hana tak sengaja menangkap sosok di sudut ruangan. Maya. Wanita itu berdiri di sana dengan gaun merah menyala yang sangat kontras dengan tema pesta yang elegan. Ia memegang gelas kristal dan menatap Hana dengan tatapan yang tidak bisa diartikan, setengah mengejek, setengah menantang. Hana merasakan dadanya sesak. Ia mencoba mengalihkan pandangan, namun Aris tiba-tiba melepaskan rangkulannya. "Tunggu di sini sebentar. Hana, aku akan mengambilkanmu minuman. Kau terlihat pucat. Mungkin kau butuh sesuatu yang segar," ujar Aris. "Aku bisa mengambilnya sendiri, Mas," cegah Hana. "Tidak, diamlah di sini. Aku tahu apa yang kau suka," potong Aris dengan tegas. Matanya berkilat sejenak sebelum ia berbalik dan menghilang di balik kerumunan tamu. Hana berdiri mematung di dekat meja prasmanan yang dihiasi ukiran es berbentuk logo perusahaan. Perasaannya mulai tidak enak. Aris jarang sekali bersikap pelayan seperti ini di depan umum. Biasanya, dialah yang harus melayani segala kebutuhan Aris. Dari kejauhan, ia melihat Aris mendekati meja bar khusus. Namun, langkah Aris tidak langsung menuju pelayan. Ia berhenti sejenak di area yang agak remang-remang, membelakangi kerumunan. Hana yang memiliki insting tajam, berpura-pura memperbaiki tali sepatunya, merunduk sedikit agar bisa mengintip melalui celah di antara dekorasi bunga besar. Jantung Hana berdegup kencang saat melihat tangan kanan Aris merogoh saku dalam jasnya. Sebuah botol kaca kecil berukuran pipit keluar dari sana. Dengan gerakan yang sangat cepat dan terlatih, Aris meneteskan beberapa tetes cairan bening ke dalam satu gelas koktail berwarna biru laut, minuman favorit Hana. Darah Hana serasa membeku. Apa yang dia lakukan? Pikirnya dengan tangan gemetar. Racun? Obat tidur? Atau sesuatu yang lebih buruk? Ingatan Hana melayang pada pembicaraan tak sengaja yang ia dengar semalam di ruang kerja Aris. Aris berbicara di telepon dengan nada rendah,
mengatakan sesuatu tentang menyingkirkan penghalang, dan membuatnya tampak seperti kecelakaan memalukan. Saat itu Hana mengira Aris sedang bicara soal saingan bisnisnya. Ternyata, penghalang itu adalah dirinya sendiri. Aris berbalik dengan senyum cerah, membawa 2 gelas di tangannya. Ia berjalan mendekati Hana dengan langkah ringan, seolah-olah ia baru saja melakukan perbuatan paling mulia di dunia. Ini, sayang, Blue Lagoon kesukaanmu. Minumlah, biar kau lebih rileks. Ucap Aris sambil menyerahkan gelas yang tadi telah ia beri, bumbu, rahasia. Hana menerima gelas itu. Dinginnya kaca gelas merambat ke telapak tangannya. Namun rasa dingin itu kalah dengan api kemarahan yang mulai menyulut di dalam dadanya. Ia menatap cairan biru jernih itu, lalu menatap mata suaminya yang terlihat begitu tulus namun menyimpan bangkai busuk di dalamnya. "Kenapa kau tidak minum duluan, Mas?" tanya Hana pelan. Suaranya hampir tak terdengar di antara denting piano dan suara tawa para tamu. Aris terkekeh, meski ada sedikit kegugupan di sudut matanya. "Aku punya gelas sendiri. Hana, ayo, jangan membuatku menunggu. Kita harus segera naik ke panggung untuk pidato pembukaan." Hana mengangkat gelasnya, mendekatkannya ke bibir. Ia bisa mencium aroma samar yang tidak biasa, sesuatu yang sedikit manis namun tajam, seperti aroma bahan kimia yang disamarkan dengan sitrus. Pada saat itulah, Hana menyadari bahwa pernikahan 10 tahun ini telah sampai pada titik paling nadir. Suaminya bukan hanya pengkhianat, tapi juga seorang pengecut yang ingin menghancurkannya di malam paling megah dalam hidup mereka. Namun, Hana bukanlah wanita yang mudah menyerah. Jika Aris ingin bermain api, maka Hana akan memastikan Arislah yang akan terbakar hingga menjadi abu. "Sebentar, Mas. Sepertinya antingku jatuh di dekat meja bar tadi." Bohong Hana tiba-tiba, sambil meletakkan gelasnya di sebuah meja kecil yang penuh dengan gelas-gelas kosong milik tamu lain. "Hana, jangan sekarang. Hanya sebentar, Mas. Anting itu pemberian almarhum ayah. Aku harus mencarinya." Hana langsung berbalik, meninggalkan Aris yang berdiri terpaku dengan kejengkelan yang tertahan. Hana tidak mencari anting. Ia sedang mencari kesempatan. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga, dalam bentuk seorang wanita bergaun merah yang sedang berjalan angkuh ke arah mereka. Hana melangkah dengan anggun, membelah kerumunan tamu yang sibuk bersenda gurau. Ia berpura-pura menunduk, menyisir lantai karpet merah seolah-olah memang ada anting berlian yang hilang dari telinganya. Namun, sudut matanya tetap terkunci pada satu titik. Meja bundar kecil tempat ia meninggalkan gelas beracun itu. Aris masih berdiri di sana, tampak tidak sabar dan terus melihat jam tangannya. Namun perhatiannya teralihkan ketika seorang komisaris besar mengajaknya bicara. Inilah celahnya. Di saat yang sama, Maya, sang sekretaris, berjalan mendekat dengan langkah yang diatur sedemikian rupa agar pinggulnya bergoyang secara provokatif. Gaun merahnya yang ketat dengan potongan dada rendah seolah berteriak mencari perhatian. Di tangannya, ia memegang sebuah gelas kosong, tanda bahwa ia butuh asupan alkohol baru untuk mempertahankan kepercayaan diri palsunya. Hana sengaja mengatur rutenya agar mereka berpapasan tepat di samping meja kecil tadi. "Oh, Nyonya Hana," suara Maya melengking pelan, penuh nada sarkasme yang disamarkan sebagai keramahan. "Sedang apa merangkak di lantai? Mencari harga diri yang jatuh, atau memang sudah tidak kuat berdiri?" Hana berdiri tegak, merapikan gaun hitamnya dengan gerakan tenang yang sangat kontras dengan kegelisahan Maya. Ia menatap Maya dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Hanya sebuah anting, Maya. Sesuatu yang nilainya mungkin lebih besar daripada gaji tahunanmu. Kau sendiri? Kau terlihat lelah. Apa melayani suamiku di kantor begitu menguras tenaga?" Wajah Maya memerah sesaat, namun ia segera tertawa kecil. Suara tawa yang sengaja dikeraskan agar orang di sekitar menoleh. "Mas Aris memang sangat sibuk belakangan ini. Dia butuh seseorang yang bisa mengimbangi energinya, bukan seseorang yang hanya bisa diam di rumah dan menjadi pajangan membosankan." Maya melirik ke arah meja di samping mereka. Matanya tertuju pada gelas Blue Lagoon milik Hana yang masih penuh dan terlihat sangat menyegarkan dengan embun dingin di dinding gelasnya.
Kau bahkan tidak menyentuh minumanmu. Nyonya, apa kau takut mabuk dan mempermalukan Mas Aris lagi seperti tahun lalu? Maya menjangkau gelas itu dengan jemari lenturnya yang dihiasi kuku palsu berwarna merah senada dengan gaunnya. Hana jantungnya berdegup kencang. Inilah saatnya. Ia harus melakukan pertukaran itu tanpa terlihat mencurigakan. Jangan sentuh itu, Maya. Itu minuman pribadiku. Ucap Hana dengan nada yang dibuat seolah-olah ia sangat protektif. Sebuah pancingan agar Maya semakin ingin merebutnya. Kenapa? Takut aku mencicipi kemewahanmu. Maya justru semakin erat memegang gelas itu. Lagi pula, kau punya 2 gelas di sini, kan? Maya menunjuk gelas lain yang baru saja diletakkan oleh seorang pelayan di meja yang sama. Sebuah koktail bening yang identik dengan pesanan Maya sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah kecelakaan kecil terjadi. Seorang pelayan yang membawa nampan berisi makanan pembuka tersandung karena kerumunan yang padat di belakang mereka. Nampan itu miring, dan beberapa potong canape jatuh berserakan di dekat kaki Maya. "Au! Hati-hati, bodoh!" teriak Maya sambil melompat mundur agar gaun mahalnya tidak terkena noda. Dalam detik-detik kekacauan kecil itu, saat perhatian semua orang, termasuk Aris yang berada beberapa meter di sana, tertuju pada pelayan yang terjatuh, tangan Hana bergerak secepat kilat. Dengan gerakan halus yang terlatih dari kelas dansa bertahun-tahun, ia menukar posisi gelas biru berisi cairan dari Aris ke posisi gelas milik Maya, dan mengambil gelas kosong Maya untuk diserahkan kepada pelayan sebagai alasan. Ketika Maya kembali tenang dan merapikan gaunnya, gelas biru itu sudah berada tepat di depan jangkauannya. Pelayan zaman sekarang benar-benar tidak kompeten, gerutu Maya. Ia menoleh kembali pada Hana dengan tatapan penuh kemenangan. Tanpa menunggu izin, Maya menyambar gelas biru yang kini telah berpindah tangan tersebut. Karena kau sangat pelit, aku akan mengambil yang ini. Anggap saja ini kompensasi atas rasa kesalku. Hana mengatur napasnya, mencoba menekan lonjakan adrenalin yang hampir membuatnya gemetar. Maya, sebaiknya kau jangan meminum itu. Aku serius. Semakin Hana melarang, semakin besar keinginan Maya untuk membangkang. Itulah sifat dasar wanita itu yang selalu ingin merebut apa yang dimiliki Hana. Kau bukan ibuku, Hana. Berhentilah mengaturku. Tantang Maya. Dengan gerakan menantang, ia mengangkat gelas biru itu tinggi-tinggi, seolah sedang melakukan toas kemenangan di hadapan Hana, lalu meminumnya dalam satu tegukan besar yang rakus. Hana memperhatikan jakun wanita itu bergerak saat menelan cairan tersebut. Setengah gelas langsung tandas. Manis, ucap Maya sambil menyeka bibirnya dengan punggung tangan. Sama seperti kemenangan. Hana memberikan senyum paling tulus yang pernah ia berikan kepada Maya selama setahun ini. Ya, Maya, kau benar. Nikmatilah setiap tetesnya. Karena setelah ini, kau tidak akan pernah merasakan rasa yang sama lagi. Di kejauhan, Aris akhirnya berhasil melepaskan diri dari sang komisaris. Ia berjalan mendekat dengan wajah yang tampak lega saat melihat istrinya sudah memegang gelas, yang sebenarnya adalah gelas air mineral biasa yang diambil Hana dari meja lain dengan cepat. "Ah, kau sudah minum, Hana?" tanya Aris sambil menatap gelas di tangan Hana. Lalu melirik Maya yang berdiri di sampingnya dengan wajah yang mulai tampak sedikit berkilau karena keringat. "Sudah, Mas. Segar sekali," jawab Hana tenang. Aris tampak puas. Ia tidak menyadari bahwa gelas biru yang ia beri, obat khusus, itu kini berada di tangan Maya, yang sedang berdiri dengan senyum lebar namun mata yang mulai berkedip-kedip cepat. "Bagus. Sebentar lagi acara utama akan dimulai," ujar Aris. Ia melirik Maya sekilas, memberikan kode rahasia yang biasanya berarti, "Tunggu instruksiku." Namun kali ini Maya tidak merespons dengan kedipan manja seperti biasanya. Maya tiba-tiba memegang kepalanya. "Panas sekali di sini, bukan?" gumam Maya. Suaranya mulai terdengar sedikit serak. Hana memperhatikan perubahan itu dengan saksama. Kulit leher Maya mulai memerah, dan pupil matanya melebar dengan tidak wajar. Hana tahu, reaksi kimia dari cairan yang dimasukkan Aris mulai bekerja. Apapun itu, efeknya jauh lebih cepat dan lebih kuat dari yang ia bayangkan. "Kau tidak apa-apa,
Maya? Tanya Hana dengan nada pura-pura khawatir yang sangat manis. Wajahmu terlihat sangat merah. Apa kau merasa aneh? Maya mencoba menjawab. Namun yang keluar dari mulutnya hanyalah tawa kecil yang terdengar ganjil. Ia menatap ke sekeliling ruangan, dan untuk pertama kalinya, Hana melihat ketakutan sekaligus kegilaan mulai merayap di wajah sang gundik. Mas Aris. Bisik Maya. Suaranya mulai tidak terkendali. Kenapa lampu-lampu ini mulai menari? Aris mengerutkan kening, mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menatap Maya, lalu beralih menatap gelas biru di tangan Maya, lalu kembali menatap Hana. Detik itu, Hana melihat kilatan horor di mata suaminya saat ia menyadari apa yang mungkin telah terjadi. Maya, ikut aku sekarang. Aris mencoba menarik lengan Maya untuk menjauh dari kerumunan. Namun Maya justru menepis tangan Aris dengan kasar. Jangan sentuh aku. Aku ingin berdansa. Aku adalah ratu di sini, bukan wanita tua membosankan itu. Teriak Maya tiba-tiba. Suaranya menggema di tengah alunan musik jazz yang lembut. Beberapa tamu mulai menoleh. Hana berdiri tegak, melipat tangannya di depan dada, siap menyaksikan pertunjukan yang sesungguhnya dimulai. Suasana di dalam ballroom masih terasa megah bagi sebagian orang, namun bagi Hana, udara seolah menipis. Ketegangan menggantung di antara mereka bertiga seperti benang tipis yang siap putus. Aris berdiri terpaku. Wajahnya yang semula tenang kini menunjukkan retakan kepanikan yang nyata. Ia menatap gelas kosong di tangan Maya, lalu beralis ke arah Hana dengan tatapan yang menuntut penjelasan tanpa kata-kata. Ada apa, Mas? Wajahmu pucat sekali. Tanya Hana dengan nada suara yang begitu tenang, hampir seperti desiran angin. Ia menyesap air mineral dari gelasnya sendiri, menatap suaminya langsung di mata. Aris tidak menjawab. Ia mencoba meraih lengan Maya lagi, kali ini dengan cengkeraman yang lebih kuat. Maya, kau mabuk. Ayo kita ke belakang, kau butuh udara segar. Desis Aris melalui gigi yang terkatup rapat. Namun, cairan bening yang tadi dimasukkan Aris ke dalam gelas bukanlah sekadar alkohol kuat. Itu adalah senyawa yang dirancang untuk meruntuhkan inhibisi, pusat kendali diri di otak. Maya, yang selama ini menyimpan rasa iri dan dendam yang mendalam terhadap posisi Hana, kini kehilangan filternya sepenuhnya. Lepaskan aku, Aris, teriak Maya. Suaranya bukan lagi bisikan, melainkan lengkingan yang memotong alunan musik orkestra di latar belakang. Kenapa kau selalu menyembunyikan aku? Kau bilang malam ini adalah malamku. Kau bilang setelah cairan ini bekerja, dia akan mempermalukan dirinya sendiri dan kau bisa menceraikannya. Beberapa tamu di dekat mereka berhenti berbicara. Gelas-gelas diletakkan. Mata-mata mulai melirik. Hana merasakan kepuasan yang dingin menjalar di punggungnya. Aris telah menggali lubang untuk Hana, namun justru selingkuhannya sendiri yang melompat masuk ke dalamnya. Maya, cukup. Kau meracau. Aris berkeringat dingin. Ia menoleh ke arah para tamu, mencoba tersenyum canggung. Maaf, sekretaris saya sepertinya salah minum obat. Dia sedang tidak sehat. Aku sehat. Aku sangat sehat. Maya tertawa melengking, sebuah tawa yang terdengar sangat tidak waras. Ia mulai berjalan terhuyung-huyung ke tengah lantai dansa. Efek cairan itu kini memasuki fase berikutnya. Stimulasi motorik yang berlebihan dan hilangnya akal sehat. Hana tidak membiarkan Aris melarikan diri. Ia menahan lengan suaminya saat Aris hendak mengejar Maya. Biarkan dia, Mas. Bukankah dia bilang dia ingin berdansa? Sebagai atasan yang baik, kau harus membiarkan karyawanmu menikmati pesta, bukan? Hana, lepaskan. Ini bisa merusak segalanya. Bentak Aris dengan suara rendah yang penuh ancaman. Merusak apa? Citra pasangan idealmu? Atau rencana yang kau susun di botol kecil yang ada di saku jasmu itu? Bisik Hana tepat di telinga Aris. Aris membeku. Ia menatap Hana dengan tatapan ngeri. Ia baru menyadari bahwa istrinya yang selama ini ia anggap penurut dan tidak tahu apa-apa, ternyata telah mengawasinya seperti seekor elang. Sementara itu, di tengah lantai dansa, Maya mulai melakukan gerakan yang sangat tidak pantas.
Ia melepaskan sepatu hak tingginya dan melemparkannya ke sembarang arah, hampir mengenai kepala salah satu istri direktur. Ia mulai menari dengan gerakan yang terlalu sensual dan liar, menarik-narik gaun merahnya hingga robek di bagian samping. "Lihat aku!" teriak Maya kepada kerumunan. "Aku jauh lebih cantik dari Hana. Aris membelikanku apartemen dengan uang perusahaan kalian." "Ya, kalian semua. Para pemegang saham bodoh." Bisik-bisik yang tadinya pelan kini berubah menjadi riuh rendah yang gaduh. Beberapa orang mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian tersebut. Cahaya flash mulai menyambar-nyambar ke arah Maya yang kini sudah duduk di lantai, tertawa sambil menangis, sementara riasannya luntur terkena keringat dan air mata. Hana melihat kesempatan itu. Ia melepaskan cengkeramannya pada lengan Aris dan berjalan perlahan menuju pusat perhatian. Ia tidak berlari. Ia tidak panik. Ia berjalan dengan martabat seorang istri sah yang terzalimi. "Maya, hentikan ini. Kau mempermalukan dirimu sendiri," ucap Hana dengan nada penuh simpati yang sangat meyakinkan. Ia melepas syal sutranya dan mencoba menutupi bahu Maya yang terbuka. Namun, Maya yang sedang berada di bawah pengaruh obat itu justru melihat Hana sebagai iblis yang ingin merebut kebahagiaannya. "Jangan sentuh aku, wanita mandul. Kau hanya bertahan karena harta ayahmu. Aris membencimu. Dia menyuntikkan sesuatu ke minumanmu agar kau terlihat seperti orang gila malam ini. Tapi kenapa? Kenapa aku yang merasa seperti ini?" Maya memegang tenggorokannya. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi. Ia mulai terbatuk-batuk hebat. Cairan itu sepertinya juga memiliki efek samping fisik yang keras jika dikonsumsi oleh orang yang memiliki sensitivitas tertentu. "Mas Aris, tolong panas." Rintih Maya sebelum akhirnya ia jatuh tersungkur di atas karpet mahal. Tubuhnya sedikit kejang. Keheningan yang mencekam menyelimuti ballroom. Semua orang menatap ke arah Aris. Aris berdiri di pinggir kerumunan. Wajahnya menunjukkan kombinasi antara kemarahan, ketakutan, dan kehancuran. Ia tahu, dalam waktu kurang dari 10 menit, karir, reputasi, dan pernikahannya telah hancur berkeping-keping. Hana berlutut di samping Maya, berpura-pura memeriksa nadinya. Namun sebenarnya ia berbisik sangat pelan sehingga hanya Maya yang bisa mendengarnya di ambang kesadarannya. "Terima kasih sudah meminumnya untukku, Maya. Sekarang, nikmatilah sisa malammu di rumah sakit, sementara aku membereskan suamiku." Hana berdiri kembali, menatap para tamu dengan mata yang berkaca-kaca, sebuah akting yang sempurna. "Tolong, panggilkan ambulans. Dan panggilkan polisi. Sepertinya sekretaris suami saya baru saja mengaku telah diracuni. Atau mungkin dia membongkar kejahatan yang lebih besar." Di sudut ruangan, Aris mencoba melangkah mundur, berniat menyelinap keluar melalui pintu servis. Namun, 2 orang petugas keamanan perusahaan, yang sebenarnya sudah dipesan oleh Hana beberapa hari sebelumnya untuk menjaga keamanan ekstra, sudah berdiri menghadang di sana. Hana menatap punggung suaminya. Permainan baru saja dimulai, dan babak pembuka ini dimenangkan olehnya dengan telak. Kekacauan di tengah ballroom bukanlah akhir dari rencana Hana, melainkan hanya sebuah pembukaan dari simfoni kehancuran yang telah ia susun. Saat tubuh Maya yang lunglai mulai dikerumuni oleh orang-orang yang panik, Hana berdiri dengan ketenangan yang mengerikan. Di sudut matanya, ia melihat Aris mencoba memutar tubuh. Langkahnya terburu-buru menuju pintu keluar darurat di balik tirai beludru besar. "Mas Aris, mau kemana?" Suara Hana melengking jernih, memotong kebisingan suara tamu yang berbisik-bisik. Langkah Aris terhenti. Bahunya menegang. Ia berbalik perlahan. Wajahnya yang biasanya tampan kini terlihat kusam dan penuh peluh. Aku harus mencari bantuan medis. Hana, Maya butuh pertolongan segera." Dalihnya dengan suara yang bergetar hebat. "Bantuan medis sudah dipanggil. Mas, kau adalah pemilik acara ini. Tidakkah kau seharusnya tetap di sini untuk menjelaskan apa yang terjadi pada sekretarismu?" Hana melangkah mendekat. Setiap ketukan hak sepatunya di atas lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi Aris. Hana menatap gelas biru yang kini tergeletak miring di lantai. Isinya tumpah membasahi karpet,
meninggalkan noda biru pekat yang tampak mencurigakan. Ia kemudian beralih menatap saku jas Aris. Ia tahu botol itu masih ada di sana. Aris belum sempat membuangnya karena kerumunan tamu tadi terlalu cepat mengepung mereka. Kau tampak sangat gelisah, Mas. Apa kau khawatir Maya akan bicara lebih banyak saat ia sadar nanti? Tanya Hana. Kini suaranya merendah, hanya bisa didengar oleh Aris. Hana, jangan mulai dengan imajinasimu yang liar, desis Aris, mencoba mengambil kembali kendali. Dia hanya mabuk dan berhalusinasi. Kau dengar sendiri kan? Dia meracau tentang apartemen dan uang. Itu semua bohong. Benarkah? Lalu bagaimana dengan botol kecil di saku kanan jasmu? Wajah Aris berubah pucat pasi, beralih dari putih menjadi abu-abu. Secara refleks, tangannya bergerak menutupi sakunya. Gerakan impulsif itu adalah pengakuan dosa yang paling nyata di mata Hana. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, ujar Aris ketus. Ia mencoba melangkah pergi lagi, namun kali ini Hana tidak membiarkannya. Hana meraih lengan Aris dengan cengkeraman yang mengejutkan kuatnya. Mari kita buktikan, Mars. Jika itu hanya vitamin atau obat pribadimu, kau tidak akan keberatan menunjukkannya kepada tim medis yang baru saja datang, bukan? Pada saat itulah, petugas medis berpakaian putih masuk ke dalam ruangan dengan tandu, diikuti oleh 2 petugas kepolisian yang memang bertugas menjaga keamanan di hotel tersebut. Kehadiran polisi membuat suasana semakin tegang. Para tamu memberikan jalan, sementara Maya yang masih meracau tidak jelas mulai diangkat ke atas tandu. Ada apa ini? Kenapa ada polisi? Aris mulai panik. Ia mencoba melepaskan tangan Hana, namun istrinya itu justru menariknya mendekat ke arah petugas polisi. Pak polisi, panggil Hana dengan nada bicara seorang istri yang khawatir namun tegas. Sekretaris suami saya tiba-tiba bertingkah aneh setelah meminum koktail ini. Dan saya melihat suami saya memasukkan sesuatu ke dalamnya tadi. Saya khawatir ini adalah kasus keracunan yang disengaja. Hana, kau gila. Wrong Aris. Pak, istri saya sedang emosional. Dia hanya cemburu. Petugas polisi yang bertubuh tegap itu menatap Aris dengan dingin. Sebagai petugas yang sering menangani kasus di tempat umum, ia bisa mencium bau ketakutan dari pria di depannya. Maaf, Pak Aris. Mengingat pernyataan Nyonya Hana dan kondisi korban yang cukup parah, kami perlu melakukan pemeriksaan singkat. Bisakah Anda mengeluarkan isi saku Anda? Dunia seolah runtuh bagi Aris. Di depan ratusan pasang mata koleganya, investornya, dan musuh-musuh bisnisnya, ia berdiri di pojokan. Ia melirik ke sekeliling, mengcari bantuan. Namun semua orang kini menatapnya dengan pandangan menghina. Citra, pria keluarga idaman, yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur dalam hitungan menit. Dengan tangan gemetar, Aris merogoh sakunya. Ia menjaliwakan sebuah botol Coca Kessel tanpa label. Cairan bening di dalamnya hanya tersisa sedikit. Apa ini, Pak? Tanya polisi itu sambil mengambil botol tersebut dengan plastik transparan. Itu hanya obat kuat cair. Milik saya pribadi. Saya salah memasukkannya ke gelas. Aris mencoba mencari alasan yang paling masuk akal meski terdengar sangat bodoh. Hana tertawa kecil. Suara tawa yang mengandung kepahitan luar biasa. Obat kuat? Dan kau memasukkannya ke gelasku, Mas? Sejak kapan kau begitu peduli pada gairahku? Sampai-sampai kau harus memberikannya secara sembunyi-sembunyi di tengah pesta perusahaan. Polisi itu mengerutkan kening. Kami akan membawa botol ini ke lab untuk tes toksikologi. Dan Pak Aris, Anda harus ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan. Saat Aris akan dibawa, Hana mendekat, berpura-pura merapikan kerah tuxedo suaminya untuk terakhir kalinya. Ia membisikkan sesuatu yang membuat Aris gemetar hebat. Cairan itu bukan hanya membuat Maya bicara jujur. Mas, aku sudah menukarnya dengan cairan pembersih mesin yang sangat keras sebelum kau mengambilnya dari meja rias kita tadi pagi. Aku tahu kau menyimpan botol itu di sana. Maya tidak hanya akan malu, organ dalamnya mungkin akan terbakar sedikit. Dan kau akan dituduh melakukan percobaan pembunuhan berencana.
Aris menatap Hana dengan mata yang hampir keluar dari kelopaknya. Kau monster, Hana. Tidak, sayang. Sahut Hana dengan senyum paling manis. Aku hanya seorang istri yang belajar dengan sangat cepat dari suaminya. Aris diseret keluar dari ballroom dengan tangan terborgol, meninggalkan Hana yang berdiri sendirian di tengah ruangan yang kini sunyi. Ia mengambil gelas air mineralnya kembali, meminumnya hingga habis, dan merasakan kemenangan yang terasa lebih manis dari anggur manapun di dunia ini. Namun, Hana tahu ini belum selesai. Ia harus memastikan Maya tidak akan pernah bisa kembali untuk menuntutnya. Dan ia harus mengamankan seluruh aset perusahaan sebelum pengacara Aris mulai bergerak. Gema langkah sepatu polisi yang menyeret Aris perlahan menghilang, digantikan oleh dengung bisik-bisik para tamu yang menyerupai sarang lebah yang terusik. Hana berdiri diam di tengah ballroom, memejamkan mata sejenak untuk menghirup aroma kemenangan yang bercampur dengan bau amis pengkhianatan. Ia bisa merasakan tatapan ratusan pasang mata tertuju padanya. Ada yang menatap dengan belas kasihan, ada yang penuh selidik, dan ada pula yang tampak kagum dengan ketenangannya yang tak tergoyahkan. Nyonya Hana, apakah Anda baik-baik saja? Seorang manajer hotel mendekatinya dengan wajah pucat, memberikan segelas air baru yang masih tertutup segel. Kami sangat menyesal atas kejadian yang memalukan ini. Hana membuka mata, kembali memasang topeng keanggunannya. Saya baik-baik saja, Pak Manajer. Terima kasih. Tolong pastikan para tamu tetap tenang. Acara makan malam harus tetap berjalan. Saya tidak ingin jerih payah karyawan saya selama setahun ini hancur hanya karena insiden pribadi suami saya. Jawaban itu memberikan kesan bahwa Hana adalah pemimpin yang lebih sejati daripada Aris. Di saat suaminya terseret skandal, Hana tetap memikirkan martabat perusahaan. Hana berjalan menuju meja VIP, tempat di mana tas tangannya berada. Di dalamnya, tersimpan sebuah ponsel yang sejak tadi dalam keadaan merekam suara. Ia mematikan rekaman itu. Semua pengakuan Maya tentang apartemen, uang perusahaan, dan rencana jahat Aris telah tersimpan rapi. Itu adalah kartu as yang akan ia gunakan untuk mengambil alih seluruh kendali Aris Group. Namun, ada satu hal yang harus ia pastikan. Ia harus mengunjungi korbannya. 2 jam kemudian, Hana sampai di rumah sakit Medika, tempat Maya dilarikan. Ia tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa sebuah dokumen legal yang sudah ia siapkan selama berbulan-bulan sejak ia pertama kali mencium aroma perselingkuhan itu. Di depan ruang Icu, Hana melihat orang tua Maya, pasangan sederhana yang tampak hancur. Saat melihat Hana, ibu Maya langsung menghampirinya sambil menangis. Nyonya Hana, maafkan anak kami. Kami tidak tahu apa yang dia lakukan. Dokter bilang, ada luka bakar kimia di kerongkongannya. Dia tidak bisa bicara. Hana memeluk wanita tua itu dengan gerakan yang tampak tulus. Saya turut prihatin, Bu. Saya datang untuk memastikan semua biaya rumah sakitnya ditanggung. Biar bagaimanapun, Maya adalah karyawan kami. Itu adalah dusta yang indah. Hana menanggung biaya itu agar ia memiliki akses penuh terhadap siapa saja yang boleh menjenguk Maya. Ia ingin memastikan Maya terisolasi. Hana masuk ke dalam kamar rawat saat Maya baru saja sadar dari pengaruh obat bius ringan. Wajah Maya yang tadinya cantik kini tampak bengkak, dan lehernya dibalut perban. Matanya yang merah melebar saat melihat Hana masuk dan mengunci pintu dari dalam. Teguklah, sayang. Bisik Hana sambil mendekatkan segelas air putih ke bibir Maya yang pecah-pecah. Maya mencoba menjauh. Ketakutan yang murni terpancar dari bola matanya. Suaranya hanya terdengar seperti desisan yang menyakitkan. Kau. SSHHH jangan bicara. Dokter bilang pita suaramu rusak parah. Cairan pembersih mesin itu memang tidak membunuhmu. Tapi ia memastikan kau tidak akan pernah bisa merayu suami orang lagi dengan suara manjamu itu. Hana meletakkan gelas itu di meja nakas dengan denting yang keras. Hana duduk di kursi samping tempat tidur, menyilangkan kakinya dengan santai. Ia mengeluarkan dokumen dari tasnya. Ini adalah surat pengunduran diri atas nama kamu, disertai dengan pengakuan tertulis bahwa kamu telah melakukan penggelapan dana perusahaan sebesar 5 miliar rupiah selama 2 tahun terakhir. Maya menggelengkan kepalanya dengan kuat,
Air mata mulai mengalir di pipinya. Oh, jangan membantah, Maya. Aku punya semua bukti transfer dari rekening rahasia Aris ke rekeningmu. Jika kau menandatangani ini, aku akan mencabut laporan polisi terhadapmu soal penggelapan dana. Kau hanya akan dikenal sebagai wanita yang sakit dan mengundurkan diri. Tapi jika tidak, Hana mencondongkan tubuhnya, menatap Maya dengan mata sedingin es. Aku akan memastikan kau membusuk di penjara dengan tenggorokan yang rusak, tanpa 1 sen pun untuk pengobatanmu. Maya gemetar. Ia menatap Hana, menyadari bahwa wanita yang dulu ia remehkan sebagai istri pajangan yang membosankan, ternyata adalah predator yang jauh lebih berbahaya daripada Aris. Dengan tangan yang lemah dan gemetar, Maya meraih pena yang disodorkan Hana dan membubuhkan tanda tangan yang cakar ayam di atas dokumen tersebut. Gadis pintar, puji Hana sambil mengusap kepala Maya dengan lembut, seolah sedang membelai hewan peliharaan. Jangan khawatir, Aris juga akan segera menyusulmu ke tempat yang seharusnya. Dia sedang sibuk menjawab pertanyaan polisi tentang botol cairan yang ia bawa tadi. Hana berdiri, merapikan gaunnya yang sedikit kusut. Satu hal lagi, Maya, apartemen yang kau tinggali? Itu atas nama perusahaan. Besok pagi, tim keamanan akan mengosongkan barang-barangmu dan membuangnya ke tempat sampah. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Saat Hana melangkah keluar dari kamar rawat, ia merasa beban berat yang selama ini menekan bahunya telah terangkat. Namun, pekerjaannya belum usai. Aris masih memiliki pengacara-pengacara tangguh yang mungkin bisa membebaskannya dengan jaminan. Ia merogoh ponselnya dan menghubungi seseorang. Halo, pengacara Bram? Jalankan rencana B. Kirimkan semua bukti transfer dana ilegal Aris ke pihak kejaksaan malam ini juga. Jangan biarkan dia melihat matahari besok pagi sebagai orang bebas. Hana berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang sepi. Di ujung lorong, ia melihat bayangannya di dinding kaca, seorang wanita yang kuat, mandiri, dan tak tersentuh. Ia bukan lagi Hana yang hanya menunggu suami di rumah. Malam ini, di bawah lampu rumah sakit yang dingin, ia telah lahir kembali sebagai penguasa tunggal dari kerajaan yang seharusnya menjadi miliknya sejak awal. Dinding ruang interogasi kantor polisi itu berwarna abu-abu kusam, kontras dengan kemewahan ballroom yang baru saja ditinggalkan Aris. Cahaya lampu neon di atas kepala berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang gelisah di wajah Aris yang kini kuyu. Di depannya, seorang penyidik senior bernama Inspektur Bagas menatapnya dengan pandangan yang tidak terbaca, sementara botol kecil berisi sisa cairan itu terletak di tengah meja, tersegel dalam plastik barang bukti. Jadi, Anda tetap pada pernyataan bahwa ini adalah obat kuat? Tanya Inspektur Bagas sambil mengetukkan pulpennya di meja. Benar, Pak. Saya hanya ingin memberikan kejutan pada istri saya agar malam kami lebih bergairah. Saya tidak sengaja menukarnya. Jawab Aris, suaranya parau. Ia mencoba tetap tenang. Namun kakinya di bawah meja tidak bisa berhenti bergoyang. Aneh sekali, timpal Inspektur Bagas. Hasil tes awal dari lab rumah sakit menunjukkan bahwa cairan di lambung Nona Maya mengandung bahan kimia korosif yang biasa ditemukan dalam pembersih karat industri, bercampur dengan stimulan saraf dosis tinggi. Jika ini obat kuat, saya rasa Anda sedang mencoba membunuh istri Anda dengan cara yang sangat menyakitkan. Aris tersedak udaranya sendiri. Apa? Pembersih karat? Tidak mungkin. Saya membelinya dari... Ia segera bungkam. Ia hampir saja menyebutkan pemasok obat ilegal langganannya. Sementara itu, di kantor pusat Aris Group yang terletak di lantai 45 sebuah gedung pencakar langit, suasana tidak kalah tegang. Meski jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi, lampu di lantai eksekutif masih menyala terang. Hana duduk di kursi kebesaran suaminya. Kursi kulit yang biasanya terasa terlalu besar baginya, namun kini terasa sangat pas. Di depannya, berdiri 4 manajer divisi utama dan pengacara perusahaan. Mereka semua tampak bingung dan ketakutan. Nyonya Hana, apa yang sebenarnya terjadi? Berita tentang penangkapan Pak Aris sudah mulai menyebar di media sosial, ujar manajer keuangan dengan suara gemetar.
Hana meletakkan dokumen yang baru saja ditandatangani Maya ke atas meja dengan bunyi brak yang mantap. Yang terjadi adalah pembersihan, Pak Dirga. Suami saya sedang tersangkut kasus hukum berat, dan sekretarisnya baru saja mengakui penggelapan dana sebesar 5 miliar rupiah. Saya di sini untuk memastikan perusahaan ini tidak ikut tenggelam bersamanya. Hana membuka laptop Aris yang sudah berhasil dibuka kuncinya oleh ahli IT yang ia sewa secara pribadi. Mulai detik ini, seluruh otoritas keuangan berada di tangan saya sebagai pemegang saham mayoritas dari warisan ayah saya. Saya ingin kalian melakukan audit forensik terhadap semua proyek yang ditangani Aris dan Maya dalam 2 tahun terakhir. Tapi Nyonya, Pak Aris pasti akan marah jika dia tahu. Pak Aris tidak akan kembali ke kursi ini dalam waktu lama, atau mungkin selamanya. Potong Hana dengan tatapan mata yang membuat manajer itu tertunduk. Siapapun yang keberatan dengan kepemimpinan saya, silakan letakkan kartu identitas kalian di meja ini sekarang dan keluar. Tapi jika kalian bertahan, saya pastikan bonus akhir tahun kalian akan naik 2 kali lipat setelah kita membersihkan sampah-sampah di perusahaan ini. Tidak ada yang bergerak. Tawaran itu terlalu menggiurkan, dan aura kepemimpinan Hana terlalu mendominasi untuk dilawan. Kembali ke kantor polisi. Aris merasa dunianya semakin sempit. Pengacaranya, yang baru saja tiba, membisikkan sesuatu yang membuat Aris lemas. Aris, istrimu sudah menyerahkan bukti baru ke kejaksaan. Bukan soal keracunan itu, tapi soal aliran dana ke rekening luar negeri yang kau gunakan untuk menutupi kerugian proyek di Kalimantan. Mereka menyebutnya pencucian uang. Hana, dia benar-benar ingin membunuhku, bisik Aris. Ia merasa dikhianati oleh orang yang selama ini ia anggap sebagai pion di papannya sendiri. Ada satu hal lagi, lanjut pengacaranya dengan wajah pucat. Maya sudah menandatangani pengakuan bahwa semua itu adalah perintahmu. Dia memberikan kesaksian bahwa kau memaksanya untuk membantumu menggelapkan uang dengan imbalan apartemen dan janji pernikahan. Aris memukul meja dengan tinjunya. Wanita ular itu. Dia berbohong. Aku yang memberinya segalanya. Di saat itulah, pintu ruang interogasi terbuka. Hana masuk dengan langkah tenang, mengenakan setelan blazer berwarna putih tulang yang melambangkan kemurnian sekaligus kekuasaan. Ia meminta izin kepada polisi untuk berbicara berdua dengan suaminya selama 5 menit. Kau puas sekarang? Geram Aris saat mereka hanya berdua. Matanya merah penuh kebencian. Hana duduk di kursi di seberang Aris, tanpa rasa takut sedikit pun. Puas? Belum, Mas. Aku hanya baru mulai bernapas. 10 tahun aku diam, melihatmu membuang-buang harta ayahku untuk wanita-wanita murahanmu. 10 tahun aku pura-pura tidak tahu saat kau merendahkanku di depan teman-temanmu. Aku akan membalasmu. Hana, begitu aku keluar dari sini. Kau tidak akan keluar, Aris. Potong Hana dengan nada datar. Aku sudah menyerahkan bukti botol asli yang berisi cairan obat penenang yang kau beli secara ilegal. Dan aku juga punya botol kedua yang kau sembunyikan di kantor. Polisi punya cukup bukti untuk menjeratmu dengan pasal percobaan pembunuhan berencana dan pencucian uang. Hukumanmu bisa mencapai 20 tahun. Aris terdiam. Napasnya memburu. Oh, dan satu lagi. Hana mencondongkan tubuhnya, memberikan senyum kemenangan yang paling mematikan. Besok pagi, aku akan mendaftarkan gugatan cerai. Dalam waktu 1 bulan, nama Aris akan hilang dari gedung itu. Perusahaan itu akan kembali ke nama aslinya, Hana Jaya Abadi. Kau akan membusuk di sel tanpa sepeser pun uang di kantongmu. Hana berdiri, merapikan blazernya, dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sekilas. Selamat malam, Mas Aris. Semoga kau menyukai kopi hitam di penjara. Kudengar rasanya tidak seburuk Blue Lagoon buatanku. Hana melangkah keluar ke udara malam yang dingin. Di luar kantor polisi, fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Bagi banyak orang, itu adalah awal hari yang biasa. Namun bagi Hana, itu adalah cahaya pertama dari kehidupan barunya yang bebas dari bayang-bayang seorang pengkhianat. Pagi itu, Jakarta tidak hanya disambut oleh sinar matahari,
tetapi juga oleh ledakan berita yang mengguncang jagat bisnis dan media sosial. Video amatir dari malam pesta perusahaan telah viral. Rekaman Maya yang meracau di tengah lantai dansa, teriakan-teriakannya tentang perselingkuhan dan penggelapan dana, serta momen saat Aris digelandang polisi, menjadi santapan utama di setiap layar ponsel. Tagar skandal Aris Group dan keadilan untuk Hana memuncaki tren. Hana duduk di ruang kerjanya yang baru, menyesap kopi hitam tanpa gula. Di hadapannya, televisi besar menampilkan berita breaking news. Seorang presenter berita sedang mewawancarai pengamat hukum tentang kemungkinan hukuman bagi Aris. Hana mematikan televisi itu dengan satu klik tenang. Ia tidak butuh opini publik untuk tahu bahwa ia sudah menang. Ia hanya butuh hasil nyata. Nyonya, para pemegang saham sudah berkumpul di ruang rapat utama. Lapor Siska, asisten pribadi baru yang Hana pilih karena ketegasannya. Suasana sangat panas. Mereka menuntut penjelasan. Hana berdiri, merapikan blazer putihnya. Biarkan mereka panas. Siska, itu membuat mereka lebih mudah dibentuk. Ketika Hana melangkah masuk ruang rapat, keheningan yang mencekam langsung menyergap. Puluhan pria dan wanita berjas mahal menatapnya dengan campuran kemarahan dan kecemasan. Di ujung meja, duduk Pak Bramantio, pemegang saham paling senior sekaligus mantan rekan bisnis ayah Hana. Hana, apa maksud dari semua kegilaan ini? Gertak Pak Bramantio sambil memukul meja. Saham perusahaan anjlok 15% dalam pembukaan pasar pagi ini. Nama baik perusahaan hancur karena skandal ranjang suamimu dan sekretarisnya. Hana tidak duduk. Ia berjalan mengelilingi meja panjang itu dengan langkah yang terukur. Koreksi, Pak Bramantio. Nama baik perusahaan hancur karena Aris mengkhianati kepercayaan kita semua, bukan karena saya. Aris bukan hanya berselingkuh. Dia mencuri dari kita. 5 miliar yang ditemukan di rekening Maya hanyalah puncak gunung es. Hana memberi isyarat kepada Siska untuk membagikan map dokumen kepada semua orang di ruangan itu. Di dalam map itu, Anda akan melihat laporan audit awal yang saya lakukan semalam. Aris telah memalsukan laporan proyek pembangunan di BSD dan mengalihkan dananya ke perusahaan cangkang di luar negeri. Dia tidak hanya merusak ranjang, dia merusak pondasi finansial kalian. Lanjut Hana, suaranya tenang namun tajam seperti sembilu. Ruangan itu mendadak gaduh dengan suara kertas yang dibuka terburu-buru dan gumaman kaget. Wajah-wajah yang tadinya marah kini berubah menjadi pucat pasi. Lalu apa rencanamu? Tanya seorang investor perempuan dengan suara gemetar. Perusahaan ini akan kolaps jika tidak ada kepemimpinan yang kuat. Hana akhirnya duduk di kursi ketua, posisi yang seharusnya diduduki Aris. Rencana saya sederhana. Pertama, kita lakukan rebranding. Nama Aris Group akan dihapus. Perusahaan ini akan kembali ke nama aslinya, Hana Jaya Abadi. Kedua, saya akan menggunakan aset pribadi saya, warisan dari ayah saya yang selama ini dipinjam, Aris, untuk menstabilkan harga saham. Semua orang terdiam. Mereka tahu bahwa sebagian besar modal awal perusahaan memang berasal dari keluarga Hana. Ketiga, Hana menatap mereka satu persatu. Saya ingin mandat penuh sebagai CEO sementara hingga rapat umum pemegang saham bulan depan. Jika kalian setuju, saya jamin dalam 3 bulan, nilai perusahaan akan lebih tinggi daripada saat Aris memimpin. Hana mengangkat bahu dengan santai. Silakan tarik investasi kalian sekarang, dan saksikan perusahaan ini bangkrut bersama Aris di penjara. Itu adalah gertakan yang cerdas. Tidak ada investor yang mau kehilangan uang mereka. Satu persatu, tangan mulai terangkat sebagai tanda setuju. Pak Bramantio adalah yang terakhir mengangkat tangan, dengan anggukan hormat yang enggan. Sementara itu, di sebuah sel tahanan sementara yang sempit, Aris sedang mengalami neraka dunianya. Tidak ada lagi kasur empuk atau pendingin ruangan. Bau pesing dan pengap menyengat hidungnya. Ia mencoba menghubungi beberapa pengacara top, namun jawabannya selalu sama. Kasus ini terlalu berisiko. Atau, Nyonya Hana sudah menutup semua akses keuangan Anda. Aris, ada kunjungan untukmu, teriak seorang sipir. Aris berdiri dengan harapan tinggi.
Ia mengira itu adalah pengacaranya yang membawa berita jaminan. Namun, saat ia sampai di ruang kunjungan yang dibatasi kaca, yang ia lihat bukanlah pengacara, melainkan ibunya, Ibu Ratna. Wanita tua itu menangis terseduh-seduh. Namun di balik tangisnya ada kemarahan. Selama ini, Ibu Ratna adalah orang yang paling sering merendahkan Hana, menyebutnya menantu yang tidak berguna karena belum memberikan cucu, dan selalu membela Aris meskipun tahu anaknya melenceng. Aris, apa yang kau lakukan? Kenapa kau bisa sebodoh itu sampai ketahuan? Tangis Ibu Ratna. Hana mengusir ibu dari rumah semalam. Aris. Dia bilang rumah itu atas namanya dan ibu tidak punya hak di sana. Semua perhiasan yang kau berikan pada ibu juga disita oleh orang-orangnya. Aris memukul kaca pembatas. Dia melakukan itu? Dia mengusir ibu. Dia monster. Aris. Dia mengirimkan truk pindahan dan membuang barang-barang ibu ke teras rumah lama kita yang sudah reot. Dia bahkan tidak mengizinkan ibu membawa tas bermerek pemberianmu. Aris tertawa gila. Ia menyadari betapa rapi rencana Hana. Hana tidak hanya ingin memenjarakannya. Hana ingin memiskinkannya, menghancurkan martabatnya, dan membuang semua orang yang pernah menyakitinya ke tempat sampah sejarah. Ibu, katakan padanya aku minta maaf. Bisik Aris putus asa. Dia tidak mau bicara dengan siapapun dari keluarga kita. Aris. Dia hanya menitipkan pesan melalui pengacaranya. Ibu Ratna menyeka air matanya dengan kasar. Dia bilang, ini adalah balasan untuk setiap tetes air mata yang saya keluarkan selama 10 tahun. Di sisi lain kota, di sebuah kafe tersembunyi, Hana sedang bertemu dengan seorang detektif swasta. Pria itu menyerahkan sebuah amplop coklat berisi foto-foto dan data baru. Ini yang Anda minta, Nyonya. Data tentang keterlibatan Maya dalam sindikat penipuan sebelum dia bekerja di perusahaan Anda. Ternyata dia bukan sekadar sekretaris yang ambisius. Dia adalah pemain lama, lapor sang detektif. Hana tersenyum tipis. Sempurna. Ini akan memastikan Maya tidak akan pernah mendapatkan simpati publik sebagai korban. Dia adalah kaki tangan, bukan sekadar selingkuhan. Hana keluar dari kafe itu dengan langkah ringan. Angin sore menerpa wajahnya. Ia tahu, di balik jeruji besi, Aris sedang meratap, dan di rumah sakit, Maya sedang menderita. Namun, bagi Hana, ini barulah permulaan. Ia telah membersihkan duri di dalam rumahnya. Sekarang saatnya ia membangun benteng yang jauh lebih kuat di atas puing-puing pengkhianatan mereka. Keos yang terjadi hari ini adalah musik bagi telinganya. Karena di tengah kekacauan itulah, Hana akhirnya menemukan suaranya yang hilang. Aris duduk meringkuk di sudut sel yang lembab, menatap langit-langit beton yang seolah perlahan runtuh menimpanya. Hanya dalam hitungan hari, pria yang dulunya dipuja sebagai Pangeran Properti Jakarta, itu kini tak lebih dari sekadar nomor tahanan. Namun, di balik jeruji besi, api dendam Aris belum sepenuhnya padam. Ia merasa dikhianati, bukan hanya oleh Hana, tetapi oleh seluruh sistem yang selama ini ia beli dengan uang. Aku tidak bisa membiarkannya menang begitu saja, geram Aris. Ia memanggil pengacara barunya, seorang pria ambisius bernama Doni yang bersedia mengambil kasus ini demi sorotan media. Meskipun Aris tidak bisa membayar biaya di muka dengan tunai. Doni, dengarkan aku. Bisik Aris di balik jeruji saat jam kunjungan. Hana pasti punya celah. Dia tidak mungkin sesempurna itu. Cari tahu tentang kematian ayahnya. Cari tahu tentang aliran dana yang dia gunakan untuk menstabilkan saham. Aku yakin dia melakukan manipulasi pasar. Jika aku hancur, dia harus ikut hancur. Doni mengangguk, mencatat setiap instruksi dengan cepat. Saya akan mencoba mendekati beberapa wartawan, kuning. Kita bisa menggiring opini bahwa Nyonya Hana adalah otak di balik semua ini, seorang istri ambisius yang menjebak suaminya demi harta. Rencana itu segera dijalankan. Sore harinya, beberapa portal berita daring mulai merilis artikel provokatif dengan judul, "Benarkah penangkapan Aris hanyalah rekayasa sang istri? Konspirasi pengambil alihan paksa Hana Jaya abadi." Berita itu mencoba menyudutkan Hana,
menuduhnya telah merencanakan insiden di pesta tersebut untuk menciptakan alasan hukum demi menguasai perusahaan sendirian. Namun, Aris meremehkan satu hal, Hana bukan lagi wanita yang sama dengan 10 tahun lalu. Di kantor pusat yang kini telah berganti logo menjadi Hana Jaya Abadi, Hana duduk tenang menghadapi serangan balik tersebut. Siska masuk ruangannya dengan wajah tegang, menunjukkan tablet yang berisi artikel-artikel miring itu. Nyonya, mereka mulai menyerang karakter Anda. Aris mencoba bermain sebagai korban di media, ujar Siska. Hana hanya melirik sekilas, lalu menyesap teh chamomilenya. Biarkan saja, Siska. Orang yang sedang tenggelam memang akan menarik apapun untuk tetap mengapung. Aris sedang mencoba menarikku ke dalam lumpur bersamanya. Tapi dia lupa, aku punya pembersihnya. Hana menekan tombol pada interkomnya. Panggil tim kuasa hukum dan kepala divisi humas. Kita akan mengadakan konferensi pers dalam 1 jam. Dan pastikan kiriman dari rumah sakit tadi pagi sudah siap untuk diputar. Konferensi pers itu diadakan di lobi gedung perusahaan yang megah. Ratusan wartawan berkumpul. Kamera-kamera siap membidik. Hana melangkah ke podium dengan ketenangan seorang jenderal. Ia tidak terlihat marah. Ia justru terlihat seperti seorang pejuang yang sedang membela keadilan. Saya mendengar desas-desus yang disebarkan oleh pihak tertentu. Buka Hana tanpa basa-basi. Tuduhan bahwa saya merekayasa kejadian ini adalah penghinaan bagi saya sebagai korban pengkhianatan selama 10 tahun. Namun, saya tidak datang ke sini untuk berdebat kata-kata. Saya datang membawa fakta. Layar besar di belakang Hana menyala. Video pertama yang muncul bukanlah rekaman pesta, melainkan rekaman CCTV dari sebuah apotek ilegal di pinggiran kota yang tertanggal 3 hari sebelum pesta. Di sana, terlihat jelas sosok Aris yang sedang bertransaksi secara sembunyi-sembunyi, membeli botol kecil yang identik dengan barang bukti polisi. Gumam kaget terdengar dari para wartawan. Itu adalah bukti bahwa niat jahat tersebut sudah ada jauh sebelum pesta dimulai, tegas Hana. Dan untuk tuduhan bahwa saya menjebak Maya. Hana memberi isyarat lagi. Layar berganti menampilkan rekaman suara. Kali ini adalah pesan suara dari ponsel Maya yang telah disita. Suara Aris terdengar jelas di sana. Malam ini kita habisi dia, Maya. Setelah dia pingsan karena obat ini, kita akan buat dia seolah-olah berselingkuh dengan pelayan. Aku sudah menyiapkan saksi palsu. Setelah itu, cerai adalah jalan yang mudah. Suasana menjadi sunyi senyap. Aris bukan hanya mencoba meracuni, ia mencoba membunuh karakter Hana secara total. Aris tidak hanya mencoba mengambil harta saya, dia mencoba merenggut martabat saya. Suara Hana sedikit bergetar, kali ini dengan emosi murni. Perusahaan ini berdiri di atas keringat ayah saya. Dan saya tidak akan membiarkan seorang penjahat menghancurkannya. Setelah konferensi pers itu, serangan balik Aris hancur berantakan. Opini publik berbalik 180 derajat. Aris yang tadinya mencoba tampil sebagai korban, kini dianggap sebagai monster yang tak punya hati. Pengacaranya, Doni, segera mengundurkan diri karena tidak ingin namanya ikut tercemar dalam kasus yang sudah pasti kalah. Kekalahan telak Aris terjadi saat kejaksaan mengumumkan bahwa mereka menemukan bukti tambahan berupa brankas rahasia di apartemen Maya yang berisi paspor palsu untuk Aris dan Maya, serta tiket pesawat sekali jalan ke Swiss yang dijadwalkan tepat sehari setelah pesta perusahaan. Aris berencana melarikan diri setelah berhasil menyingkirkan Hana. Di dalam selnya, Aris mendengar berita itu dari televisi kecil di lorong. Ia jatuh terduduk di lantai yang kotor. Harapannya untuk bebas pupus sudah. Ia telah kehilangan segalanya. Istrinya, perusahaannya, gundiknya, kehormatannya, dan kini, masa depannya. Hana menutup hari itu dengan mengunjungi makam ayahnya. Ia meletakkan seikat bunga lili putih di atas nisan. Ayah, perusahaan sudah kembali ke tangan yang benar, bisik Hana. Dia tidak akan pernah bisa menyakiti kita lagi. Saat ia berjalan kembali menuju mobilnya, Hana melihat ke arah gedung-gedung pencakar langit yang mulai menyalakan lampu malam. Ia tahu jalannya masih panjang untuk memulihkan perusahaan, namun satu hal yang pasti, Aris sudah menjadi sejarah,
dan sejarah itu ditulis dengan tinta kehancuran yang ia buat sendiri. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi oleh aroma pengap dari ratusan orang yang berdesakan. Udara terasa berat, seolah dinding-dinding kayu jati di ruangan itu ikut menahan napas menanti babak akhir dari skandal yang telah menghiasi tajuk berita selama berminggu-minggu. Aris duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi jas pesanan khusus atau jam tangan mewah. Ia hanya mengenakan kemeja putih polos yang tampak terlalu besar untuk tubuhnya yang kini kian kurus, serta rompi tahanan berwarna oranye yang mencolok. Di sisi lain ruangan, Hana duduk di barisan depan sebagai saksi kunci sekaligus pelapor. Ia mengenakan setelan berwarna biru tua yang memberikan kesan otoritas yang tenang. Matanya tetap lurus menatap ke depan, tidak sekalipun melirik ke arah pria yang pernah ia cintai selama 1 dekade tersebut. Sidang kasus percobaan pembunuhan berencana dan pencucian uang dengan terdakwa Aris Wiryawan dibuka. Ketuk palu hakim ketua bergema keras. Jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaan yang setebal kamus. Satu persatu, kebusukan Aris dikuliti. Namun, momen yang paling dinantikan adalah saat saksi mahkota dihadirkan. Maya, sang gundik, didorong masuk ke dalam ruang sidang menggunakan kursi roda. Suasana mendadak riuh. Leher Maya masih dibalut perban tipis, dan wajahnya tampak pucat pasi tanpa riasan tebal yang biasa ia kenakan. Karena pita suaranya yang rusak, kesaksian Maya dibacakan oleh petugas pengadilan melalui rekaman tertulis dan isyarat yang telah diverifikasi sebelumnya. Terdakwa Aris menjanjikan saya posisi sebagai istri sah segera setelah Nyonya Hana disingkirkan, baca petugas tersebut. Cairan itu adalah idenya. Dia bilang itu hanya obat tidur kuat yang akan membuat Nyonya Hana berhalusinasi dan bertindak tidak senonoh di depan investor, sehingga dia punya alasan untuk menceraikannya tanpa memberikan sepeser pun harta gonogini. Aris mendadak berdiri, wajahnya merah padam. Bohong. Dia yang memintanya. Dia yang ingin Hana pergi. Teriaknya histeris hingga petugas keamanan harus memaksanya duduk kembali. Hana hanya tersenyum tipis melihat ledakan amarah itu. Topeng Aris sebagai pria tenang dan berwibawa sedang hancur berkeping-keping di depan kamera televisi yang menyiarkan sidang itu secara langsung. Kini giliran Hana yang maju ke kursi saksi. Saat ia bersumpah di bawah kitab suci, keheningan total menyelimuti ruangan. Nyonya Hana, tanya jaksa, apakah Anda pernah mencurigai niat buruk suami Anda sebelum malam pesta tersebut? Hana menarik napas panjang. Suaranya terdengar jernih dan stabil melalui mikrofon. Saya tidak hanya mencurigainya, saya merasakannya. Selama bertahun-tahun, saya bertahan dalam pernikahan yang penuh dengan manipulasi psikologis. Namun, saat saya menemukan botol cairan itu di meja riasnya 2 hari sebelum pesta, saya menyadari bahwa nyawa saya sedang terancam. Aris tidak hanya ingin menceraikan saya, dia ingin menghancurkan kewarasan saya agar ia bisa menguasai seluruh aset warisan ayah saya tanpa perlawanan. Lalu, apa yang Anda lakukan? Tanya hakim. Saya tidak punya pilihan selain bertahan hidup, jawab Hana, matanya kini berkilat tajam. Saya menukar cairan di botol tersebut dengan pembersih mesin korosif yang saya ambil dari gudang. Saya tahu dia akan memasukkannya ke minuman saya. Saya ingin dia merasakan sendiri bagaimana rasanya dikhianati oleh rencana yang ia susun sendiri. Namun, takdir berkata lain. Minuman itu berakhir di tangan wanita yang membantunya mengkhianati saya. Pengakuan jujur Hana ini mengejutkan seisi ruangan. Beberapa pendukung Aris mencoba menuduh Hana melakukan tindakan kriminal yang sama, namun pengacara Hana segera bangkit. Yang mulia, klien saya bertindak dalam posisi membela diri secara preventif. Ia tahu suaminya akan meracuninya. Fakta bahwa terdakwa tetap menjalankan niat jahatnya dengan memasukkan cairan yang ia kira obat bius itu ke minuman istrinya adalah bukti mutlak adanya niat membunuh, mens rea, tegas sang pengacara. Aris mulai kehilangan kendali sepenuhnya. Ia menunjuk-nunjuk Hana dengan jari gemetar. Kau monster. Kau sengaja membiarkan Maya meminumnya. Kau ingin kami berdua hancur. Aku hanya memberikan panggung untuk kejahatanmu sendiri, Aris. Sahut Hana tenang, tanpa menoleh. Jika kau tidak pernah berniat meracuniku malam itu, tidak akan ada yang terluka.
Kau adalah korban dari keserakahanmu sendiri. Sidang memuncak saat jaksa memutar rekaman terakhir yang ditemukan dari dashboard mobil Aris. Rekaman itu berisi percakapan antara Aris dan seorang broker gelap tentang rencana pelariannya ke Swiss. Di sana terdengar Aris tertawa meremehkan Hana, menyebut istrinya sebagai sapi perah yang akan segera disembelih. Hakim mengetuk palu berkali-kali untuk menenangkan massa yang mulai menyoraki Aris. Di titik ini, tidak ada lagi pembelaan yang bisa menyelamatkan Aris. Reputasinya sudah abu, hartanya sudah disita, dan kini hukumannya sudah di depan mata. Di akhir persidangan hari itu, hakim memutuskan untuk menunda pembacaan vonis hingga minggu depan, namun memerintahkan agar Aris dipindahkan ke sel dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Saat Aris digiring keluar, ia sempat melewati Hana. "Kau akan membusuk dalam kesepian, Hana," desis Aris dengan penuh kebencian. Hana berdiri tegak, menatapnya untuk terakhir kalinya. "Aku mungkin sendirian, Aris, tapi aku bebas. Sedangkan kau? Kau akan selamanya terpenjara oleh bayang-bayang kegagalanmu sendiri." Hana keluar dari gedung pengadilan disambut oleh sorak-sorai publik yang menganggapnya sebagai simbol kekuatan wanita yang tertindas. Ia masuk ke mobilnya, menutup pintu, dan untuk pertama kalinya sejak malam pesta itu, ia menghela napas panjang dan menangis pelan, bukan karena sedih, tapi karena kelegaan yang luar biasa. Pertunjukan besar itu hampir usai. Tinggal satu langkah lagi sebelum ia benar-benar menutup buku tentang Aris Wiryawan. Hari penghakiman telah tiba. Gedung pengadilan dikepung oleh awak media yang ingin mengabadikan momen jatuhnya sang taipan properti. Di dalam ruangan, suasana terasa lebih dingin dan hening dibandingkan sidang-sidang sebelumnya. Hana duduk di baris terdepan, mengenakan gaun putih tulang yang melambangkan lembaran baru. Ia tidak lagi membawa beban kemarahan. Wajahnya mencerminkan kedamaian seseorang yang telah menuntaskan tugas berat. Aris berdiri di depan meja hijau, bahunya merosot. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Ia tidak lagi menatap Hana dengan kebencian, melainkan dengan kekosongan yang dalam. Ia telah menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Menimbang seluruh fakta persidangan, bukti-bukti otentik, serta kesaksian para saksi, suara hakim ketua menggema. Pengadilan menyatakan terdakwa Aris Wiryawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, penggelapan dana dalam jabatan, dan pencucian uang. Ketukan palu pertama terdengar seperti guntur. Menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 10 miliar rupiah, serta penyitaan seluruh aset yang terbukti berasal dari tindak pidana korporasi. Gema palu hakim yang ketiga kalinya menandai berakhirnya supremasi Aris Wiryawan. Sorak-sorai tertahan terdengar dari kursi penonton, namun Hana tetap diam. Ia hanya memejamkan mata, membayangkan ayahnya tersenyum di suatu tempat yang jauh. Keadilan bukan hanya tentang menghukum yang bersalah, tetapi tentang mengambil kembali apa yang telah dicuri, martabat dan ketenangan. Saat Aris digiring keluar oleh petugas menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke lembaga pemasyarakatan, ia sempat berhenti tepat di samping Hana. Kali ini, penjagaan sangat ketat. Aris tidak bicara. Ia hanya menatap Hana dengan mata yang berkaca-kaca, sebuah penyesalan yang terlambat. Hana hanya memberikan anggukan kecil, sebuah tanda perpisahan terakhir bagi pria yang pernah mengisi 10 tahun hidupnya dengan kepalsuan. 1 bulan kemudian, suasana di gedung pusat Hana Jaya Abadi telah berubah total. Nama Aris telah dihapus dari setiap sudut bangunan, digantikan oleh logo baru yang melambangkan pertumbuhan dan integritas. Hana berdiri di balkon kantornya di lantai teratas, menatap pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Siska masuk membawa laporan keuangan terbaru. "Nyonya, harga saham kita telah stabil dan mulai merangkak naik melebihi posisi tahun lalu. Kepercayaan investor telah pulih sepenuhnya setelah audit transparan yang kita lakukan." Hana mengambil laporan itu, namun matanya tertuju pada sebuah berita kecil di surat kabar. Maya, sang gundik, telah keluar dari rumah sakit namun harus menghadapi hukuman percobaan dan pengawasan ketat karena keterlibatannya dalam kasus penggelapan. Ia kini kehilangan segalanya, kecantikan, suara, dan harta yang ia kejar dengan cara yang kotor. Bagi Hana, itu adalah hukuman yang setimpal.
Dibiarkan hidup namun dalam bayang-bayang kegagalannya sendiri. Bagus. Siska. Pastikan semua beasiswa untuk anak-anak karyawan yang sempat tertunda karena masalah keuangan Aris segera dicairkan. Kita mulai era baru ini dengan kepedulian, bukan keserakahan. Perintah Hana. Sore itu, Hana mengadakan pertemuan kecil dengan tim direksi barunya. Ia tidak lagi duduk di sana sebagai istri pemilik, melainkan sebagai pemilik tunggal yang sah. Ia memaparkan visi perusahaan untuk 10 tahun ke depan, visi yang mengutamakan keberlanjutan dan etika bisnis. Setelah semua orang pergi, Hana turun ke lobi. Ia berpapasan dengan seorang pelayan yang dulu sempat ia tolong saat terjatuh di malam pesta tersebut. Terima kasih, Nyonya Hana, karena tetap mempertahankan kami semua di sini, ucap pelayan itu dengan tulus. Hana tersenyum hangat. Perusahaan ini kuat karena kalian, bukan karena satu orang di puncak. Hana melangkah keluar menuju mobilnya. Sopirnya membukakan pintu, namun Hana berhenti sejenak, menatap langit senja yang berwarna jingga keunguan. Ia teringat kembali pada malam pesta itu, malam di mana ia harus memilih antara menjadi korban atau menjadi pemenang. Ia memilih untuk melawan, dan pilihan itu telah menyelamatkannya. Di dalam tasnya, tersimpan surat putusan cerai yang sudah sah secara hukum. Ia bukan lagi Nyonya Aris Wiryawan. Ia adalah Hana, seorang wanita yang telah melewati api pengkhianatan dan keluar sebagai emas yang murni. Keangkuhan Aris dan Maya telah menjadi debu, tertiup angin sejarah yang keras. Sementara Hana, dengan langkah yang mantap dan kepala tegak, masuk ke dalam mobilnya. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Baginya, masa lalu adalah guru yang kejam namun efektif, dan masa depan adalah kanvas kosong yang siap ia lukis dengan keberanian. Kemana kita, Nyonya? Tanya sopir. Hana tersenyum melihat pantulan dirinya di spion. Ke depan. Jalankan saja ke depan. Mobil mewah itu meluncur membelah kemacetan Jakarta, membawa seorang wanita yang telah berhasil menukar nasib pahitnya menjadi sebuah kejayaan yang abadi. Pesta telah usai. Topeng telah terlepas, dan kini, kehidupan yang sesungguhnya baru saja dimulai.